Seorang pria duduk di kereta bawah tanah dan tiba-tiba melihat tangan penumpang di sebelahnya transparan. Ia kira matanya bermasalah karena kurang istirahat. Tapi saat pulang kerja, ia melihat orang itu lagi. Kali ini, seluruh tubuh orang itu transparan. Penasaran, Xiaoji diam-diam mengikuti pria itu untuk mencari tahu penyebabnya. Namun siapa sangka, pria itu meninggal di tempat, sementara Xiaoji terpaku ketakutan. Karena kejadian seperti ini bukan pertama kali. Saat itu Xiaoji sadar dirinya bisa meramalkan hidup dan mati seseorang. Jika tubuh seseorang jadi transparan, itu berarti orang itu akan segera meninggal. Ia ingin mengeluarkan ponsel untuk mencari informasi. Tapi entah kenapa layar ponselnya buram. Maka ia pergi ke toko ponsel, dan kebetulan pegawai toko itu adalah Xiao Kui, gadis yang sudah lama ia sukai. Namun tepat saat Xiaoji hendak menyerahkan ponselnya, ia malah mendapati kedua tangan Xiao Kui juga berubah menjadi transparan. Mengingat kejadian sebelumnya, apakah ini berarti dia juga akan segera mati? Xiaoji yang panik dan tak tahu harus berbuat apa, segera berlari keluar dari toko ponsel. Namun, melihat gadis yang ia sukai, Xiaoji tak tega membiarkannya mati begitu saja. Sehingga ia kembali berlari masuk ke toko ponsel. Transparan. Wajahnya yang cantik. Tak disangka, saat Xiaoji tiba-tiba mengajaknya bicara, Xiao Kui langsung setuju. Saat mereka sampai di kafe, Xiaoji terkejut melihat tangan Xiao Kui yang tadinya transparan kini sudah normal. Apakah ini berarti dia telah mengubah takdir orang lain? Walau Xiaoji sulit percaya, melihat Xiao Kui baik-baik saja, membuatnya tidak terlalu memikirkan hal itu. Saat hendak pulang, dadanya tiba-tiba sakit hebat, seperti ada yang merobek, tapi untungnya segera hilang. Esoknya, Xiaoji bekerja seperti biasa. Tiba-tiba Xiao Kui datang dan terus berterima kasih, karena telah menyelamatkan hidupnya. Sambil bicara, ia mengeluarkan koran dari tas. Ternyata, malam sebelumnya toko ponsel tempat Xiaoji bekerja terbakar, dan 2 orang tewas. Xiao Kui selamat karena pergi ke kafe bersama Xiaoji. Saat Xiaoji masih bingung menjawab, tiba-tiba terdengar suara pertengkaran dari luar. Rekan kerjanya di dealer mobil memanfaatkan saat bos tidak ada, diam-diam meminjamkan mobil mewah di toko ke teman mereka. Setelah bos tahu, rekan kerja itu tetap tidak mengakui kesalahannya, sehingga mereka bertengkar hebat dan pergi marah. Namun, Xiaoji tiba-tiba melihat tangan kanan bosnya menjadi transparan. Karena bosnya sangat baik padanya, Xiaoji tidak ingin terjadi sesuatu pada bosnya. Ia pun mengajak bosnya makan malam sepulang kerja. Di tengah jalan mereka diserang seseorang berpakaian hitam. Untungnya, Xiaoji sempat melindungi bosnya, dan ternyata penyerang itu adalah rekan kerja yang dipecat pagi tadi. Bos yang marah langsung menarik kerah bajunya. Saat itu, Xiaoji sadar tangan bosnya sudah normal. Ia kembali mengubah nasib orang lain, tapi dadanya terasa nyeri hebat, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Pandangan Xiaoji menggelap, dan saat sadar, ia sudah di rumah sakit menjalani pemeriksaan dokter. Untungnya, tidak ada masalah serius pada tubuhnya. Saat menunggu administrasi keluar rumah sakit, ia tiba-tiba melihat gadis kecil yang sedang infus. Tubuhnya juga berubah transparan. Xiaoji langsung berdiri dan hendak mengejarnya. Namun dokter menghentikannya. Kecil. Ash tak percaya, dokter itu juga punya mata yang bisa meramalkan hidup dan mati, seperti dirinya. Dari dokter itu, Ash tahu mata ini disebut mata keberuntungan. Meski kemampuan merasakan sakit bisa meramalkan hidup dan mati, dokter tetap menyarankan Xiaoji agar tidak lagi memakai kemampuan ini ke depan. Sebab, mengubah takdir orang lain sepihak pasti akan berbalik menyerang dirinya sendiri dan menuntut harga mahal. Kaki pincangnya sudah membuktikan itu. Awalnya, Xiaoji setengah percaya setengah ragu. Namun hari itu sepulang kerja, saat pulang, dadanya kembali nyeri hebat. Ia pun ke dokter. Setelah pemeriksaan, hanya dalam beberapa hari terakhir, Xiaoji sudah menderita penyakit jantung parah. Dokter dengan serius memberitahunya, inilah harga yang harus dibayar karena ikut campur takdir orang lain. Dokter memberitahu Xiaoji, berdasarkan kondisinya, jika ia kembali mencampuri hidup dan mati orang lain tanpa izin, hanya ada satu konsekuensi. Mendengar itu, Xiaoji memutuskan tidak lagi menggunakan kemampuan itu. Namun, keesokan harinya saat berangkat kerja, duduk di kereta bawah tanah, Xiaoji mengangkat kepala dan melihat semua orang di gerbong berubah transparan. Teringat ucapan dokter, Xiaoji diam, lalu segera melompat turun dari kereta. Dengan gelisah, ia pergi ke taman. Dalam pikirannya, ia terus memikirkan bagaimana orang-orang itu akan meninggal. Tiba-tiba, sebuah bola menggelinding ke kakinya. Ia memungut bola dan hendak mengembalikannya ke anak kecil, lalu menyadari tangan anak itu juga transparan. Bukan hanya itu, semua anak di sana juga berubah menjadi transparan. Saat ia masih bingung mengapa ini terjadi, selebaran tertiup angin ke kakinya. Xiaoji memungut selebaran itu, lalu tahu taman kanak-kanak di dekat situ akan mengadakan perkemahan musim panas. Alat transportasi yang mereka naiki adalah kereta bawah tanah yang sama dengan yang dinaiki Xiaoji pagi itu. Namun Xiaoji selalu ingat kata dokter, ia memilih menghindar. Dengan hati gelisah, ia mencari Xiao Kui. Namun tak disangka ia malah melihat tangan Xiao Kui kembali transparan. Ternyata setiap hari Xiao Kui juga naik kereta bawah tanah itu untuk kerja. Akhirnya Xiaoji tidak tega. Demi membuat Xiao Kui menghindari kereta itu, Xiaoji berbohong, bilang besok pagi ia ingin menonton film dan memintanya cuti. Melihat tingkah laku Xiaoji yang tidak biasa, Xiao Kui merasa ada yang tidak beres, tapi ia tetap setuju untuk esok hari. Xiaoji menelepon taman kanak
kanak-kanak, berharap mereka membatalkan perjalanan. Tapi ia malah dianggap gila. Saat itu, Xiaoji menerima pesan dari Xiao Kui. Bosnya tidak menyetujui cuti, jadi ia tetap harus bekerja. Xiaoji panik dan berlari ke stasiun kereta bawah tanah untuk mencegah semuanya. Tapi dadanya kembali sakit. Ia menahan sakit dan akhirnya sampai di peron. Tapi terlambat, pintu kereta sudah tertutup dan Xiao Kui sudah di dalam. Melihat kereta menjauh, Xiaoji segera naik taksi dan dengan kecepatan penuh berhasil sampai di depan kereta, tiba di peron berikutnya. Ia kembali melihat tim konstruksi rel kereta tidak jauh dari sana. Tubuh mereka juga berubah transparan. Saat itu Xiaoji sadar kecelakaan itu pasti terkait tim konstruksi. Melihat kereta bawah tanah semakin dekat ke tim konstruksi, Xiaoji tanpa pikir panjang menyalakan suar yang sudah dipersiapkan, lalu melompat ke rel dan berjalan ke arah kereta yang melaju kencang, berusaha menghentikan kereta dengan tubuhnya sendiri, meski ia tahu tindakannya kali ini pasti akan membuatnya mati. Namun, saat memikirkan bahwa ia bisa menyelamatkan banyak orang, terutama Xiao Kui yang paling ia cintai, ia tidak menyesal. Sementara itu, Xiao Kui di kereta hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, diiringi suara rem melengking. Saat itu derek di belakang Xiaoji roboh dengan suara menggelegar, dan dengan derek menghantam rel, Xiaoji berhasil menyelamatkan semua penumpang. Namun ia sendiri, Xiao Kui langsung berlari turun dari kereta, tapi saat itu Xiaoji sudah berlutut di atas rel, tak lagi bergerak. Xiao Kui memeluk Xiaoji erat, sementara orang-orang yang diselamatkan tidak tahu mengapa Xiaoji melakukan semua itu, kecuali Xiao Kui. Ternyata, dia juga adalah seseorang yang memiliki mata fortuna.